Bismillah. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu, kakak yang ada di sebelah kanannya Kokolim, mohon jangan terlena melihat Kokolim ya. Karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama Ustadz Arifin Ilham. Perawagan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Bagi yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Tuh giliran naik gaji kencang amat aminnya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim Ar-Rasul Al-Kamil Ar-Rahmat Al-Syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumillahi bidawamillah, salatan takunu laka ya Rabbana ridaan wa lihaqqihi adaan, wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsanah wa minat tariqi ashalah wa minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslahah wa minal makani afsahah wa minal aishi raghada wa minar rizqi atyabah wa awsa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal. Semuanya semoga silaturahim, zikir dan tabligh, mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik dari aparatur pemerintahan, baik dari para ulama, masyarakat, semuanya, kita semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya subhan walhamdulillah wala ilaha wallah wala haula wala illa billahil aliyil azim. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, segenap para alim ulama, segenap para asatid, para ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, panti asuhan, para habaib, juga segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan, kita hormati. Hanya mohon maaf Bapak Ibu, Kokolim aslinya Chinese, Kokolim aslinya Tionghoa. Kalau makan nasi fang, makan nasi gabungin saja fang, makan bubur cebur, kalau tidak makan ceking. Hanya kalau cefang betul ya Bu, cebur ceking itu mah plesetan doang. Kokolim aslinya Tionghoa, aslinya Chinese. Percaya nggak Kokolim orang Chinese? Percaya Kokolim suku Tionghoa? Nih kira-kira Kokolim matanya sipit apa belok? Yang mengatakan belok fitnah. Sipit, walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan 4 mata spesial Ramadan Trans 7 obat hati Indosiar, Kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau biar Kokolim sipit, katanya mirip Andi Lau. Hanya apa kabar Bapak Ibu adik-adik semuanya? Alhamdulillah, Kokolim sangat bangga, sangat bersyukur, sangat kagum sama masyarakat Aceh Tenggara yang kita cintai ini. Kokolim kagum sama pejabatnya, aparatur pemerintahannya, ulama dan masyarakatnya yang begitu luar biasa semangat dan cintanya menegakkan hukum-hukum agama Islam yang ada di Aceh Tenggara yang begitu luar biasa. Makanya Aceh ini Bapak Ibu tidak salah kalau dikatakan serambi Mekah, Bapak Ibu yang berbahagia. Semalam beliau jemput Kokolim di bandara Kuala Namu ya. Tiba di sana semalam sekitar jam 7 malam, lalu berangkat ke sini semalam hampir kita agak sedikit santai, nyampe sini jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh langsung Kokolim lihat masjidnya begitu indah luar biasa, seolah ini masjid wakilnya ya, terasa berada di Masjidil Haram yang kita cintai. Alhamdulillah, penginapannya luar biasa, sekelilingnya luar biasa. Mungkin ini salah satu bentuk masjid yang ada satu-satunya di Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan silaturahim pada hari ini kita semuanya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya Kokolim mau tanya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Haji Bahar, Kokolim mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Karena jujur Bu, jujur, Kokolim itu paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau nggak ada suara. Paham Bu? Ditanya tolong dijawab. Bapak Ibu mau berkah atau mau sukses? Mau sukses atau mau berkah? Kalau sukses itu hanya di dunia. Kalau berkah itu sukses dunia dan akhirat. Sukses bisa diukur dengan sebuah materi.
mobil banyak, harta banyak, rumahnya banyak, bisnisnya banyak, simbol jadi orang yang sukses, tapi maaf, belum tentu berkah. Karena berkah kata ulama adalah ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan terus Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan manfaat, sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Contoh, Pak, Ibu punya suami, contoh gaji sebulan 7,5. Kalau tidak berkah, tanggal 7 sudah koma. Betul Pak? Punya gaji sebulan 7,5, kalau tidak berkah tanggal 7 sudah koma. Mending tanggal 7 sudah koma Pak, masih bisa dimakan 1 minggu. Ini 7 menit sudah koma. Bayangin Pak, baru terima gajian habis kecopetan, baru terima gajian habis dibayar hutang, baru terima gajian habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya, banyak tapi tidak ada manfaatnya. Itu namanya tidak berkah. Lantas kalau berkah bagaimana Koko Lim? Kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Mohon maaf Ibu, Bapak, adik-adik sayang, nang ning. Mohon maaf sayang ya, Koko Lim itu suka dipanggil sang dai ilusionis. Ilusionis itu artinya ketika ceramah menggunakan ribuan filosofi, sulap Koko Lim yang spektakuler. Gara-gara dulu suka meneliti perjuangan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo yang Koko Lim teliti salah satunya bernama perjuangan Sunan Kalijaga. Bapak, Ibu, adik-adik kenal Sunan Kalijaga Bu? Di mana kenalannya Bu? Tahu ya Bu ya? Sunan Kalijaga itu ketika mensiarkan Islam, Sunan Kalijaga menggunakan sebuah media. Medianya namanya gamelan dan wayang. Sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu. Kalau Koko Lim menggunakan medianya namanya sulap-sulapnya Koko Lim dan barongsainya Koko Lim. Barongsai acaranya khusus Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, yang rajin bersama Koko Lim di Indosiar, di acara Obat Hati setiap Sabtu subuh. Dikontrak 4 tahun, programnya sudah selesai. Dan berbagai stasiun televisi selalu ada sulap-sulap Koko Lim yang spektakuler sebagai media filosofi dakwahnya Koko Lim. Kalau dibuka 4 mata Ramadan Trans 7 tahun kemarin, Koko Lim bermain sebuah filosofi, membengkokkan sebuah linggis benaran 180 derajat, menyampaikan sebuah filosofi bahwa tidak ada hati manusia yang keras yang tidak bisa dilunakkan dan diluruskan ketika mendapatkan hidayah Allah. Benda keras saja bisa kita lunakkan. Kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Lim Hayya, bukan Koko Limbat. Koko Lim bukan Koko Lim. Kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Adik-adik, Bapak Ibu, di sini Koko Lim punya segelas susu. Bu, Ibu masih hidup? Ibu suka memberikan anaknya minum susu enggak? Suka. Kalau ibu memberikan anaknya minum susu, maaf, susunya pakai es tidak Bu? Tidak. Ibu kalau memberikan anaknya minum susu, susunya harus pakai es. Kalau susu tidak pakai es, maaf, namanya bukan susu, tapi jadi es susu. Jadi susu harus pakai es. Susu tidak pakai es namanya bukan susu, tapi jadi Hayya. Sementara
Di tangan kirinya Kokolim. Kokolim punya gelas yang lebih besar, tapi dia gelas yang kosong. Kalau ada air kita tuangkan, Pak. Ini benar-benar gelas yang kosong. Yang jelas dia lebih besar daripada gelas yang ada susunya. Kokolim mau tanya, kalau gelas yang kecil ini Kokolim tuangkan di gelas yang kosong yang lebih besar, kira-kira gelas yang besar bisa penuh tidak? Secara logika tidak mungkin penuh. Wong ini kecil, ini besar. Kalaupun bisa penuh, itu namanya ikan kembung di air payau, gak nyambung layau. Hanya. Tapi yang namanya berkah tidak ada istilah gak nyambung. Karena berkah itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkah mungkin, Pak, baginda Rasulullah itu bisa Isra, bisa Mi'raj. Mi'raj itu naik ke 7 sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Pak, malaikat Jibril pun sudah nggak mampu. Rasulullah kok mampu? Salah satu jawabannya Allah jelaskan dalam surah Al-Isra. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada kalimat Alladzi barokna haulah. Perjalanan Rasulullah semata-mata dikelilingi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya berkah tidak ada yang mustahil. Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi. Apa kata baginda Rasul? Makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Betul, Pak? Rasulullah perang, Pak, pasukannya sedikit, musuhnya begitu banyak, kok bisa kalah yang banyak? Karena Rasul dikelilingi oleh keberkahan Allah. Sedikit makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang, karena berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Bapak, Bu, punya gaji sebulan UMR. UMR itu paling kecil, Pak, 3.100.000 kalau Jakarta, Pak. Kecil barangkali. Kenapa 3.100.000 kecil, Pak? Bayangkan semua barang-barang serba naik. Betul ya, Pak, Bu? Kokolim teliti selama 17 tahun. Barang yang tidak pernah naik selalu turun. Itu cuma beras doang, Bu. Beras itu selalu turun. Dari truk turun ke bawah. 3.100.000 kecil barangkali. Tapi kalau berkah, hidupnya bahagia, hatinya tentram, damai dan tenang. Punya anak yang soleh dan solehah. Bisa mensekolahkan anaknya di pondok pesantren, minimal di sekolah-sekolah Islam, apalagi sampai ke perguruan tinggi. Bisa bangun masjid, musola, majelis taklim, panti asuhan, yayasan dan sebagainya. Minimal dia bisa nyumbang. Apalagi dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal bisa umroh. Sedikit manfaatnya banyak, itu namanya berkah. Seperti ini ilusi keberkahan. Kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra simsalabim, jadi apa? Astaghfirullahalazim. Bu, orang Islam itu tidak boleh baca mantra. Kompak lagi. Hukumnya syirik. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kokolim itu mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Ilusi keberkahan, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, penuh. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu, sedikit memberikan manfaat yang banyak. Ini salah satu ilustrasi keberkahan. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita sudah melihat sebuah ilustrasi keberkahan. Pertanyaannya, mau hidupnya berkah? Mau hidupnya berkah? Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri ini, satu, beriman, kedua, selalu bertakwa. Takwa itu takut sama Allah. Tapi kalau takutnya beda, Pak. Kalau takut sama seorang raja yang beringas membuat kita semakin jauh. Takut sama seekor binatang yang buas membuat kita semakin jauh. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah benar-benar kubuka pintu-pintu keberkahan baik di langit maupun di muka bumi. Bu, mau berkah enggak? Apa rahasia menggapai keberkahan? Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini Kokolim Silaturahim di Aceh Tenggara yang kita cintai ini, kemarin dari Kalimantan, juga beberapa pula kemudian dari Taiwan, Bapak Ibu yang berbahagia buat KBRI, Pak. Tapi hari ini buat Aceh Tenggara ini Kokolim ingin sengaja membuka rahasia menggapai keberkahan, dengan harapan mudah-mudahan selesai acara ini hidup kita semakin berkah, amin. Aceh Tenggara semakin berkah, amin. Mudah-mudahan Aceh Tenggara Pak menjadi porosnya Indonesia, amin. Hidup kita berkah, rezeki berkah, keluarga berkah, jabatan berkah. Tapi jujur, ini materi bukan sembarang materi. Ini materi rahasia menggapai keberkahan, bukan sembarang materi. Karena ini materi sudah pernah Kokolim teliti sampai 17 tahun lamanya, sampai mengeluarkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini sudah 17 tahun meneliti, yang sudah habis lebih kurang 1 juta eksemplar. Bapak Jokowi halal bihalal tahun kemarin juga mengambil 500 eksemplar. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan, Bapak Gubernurnya mengambil 3000 eksemplar, dibagikan gratis yang hadir waktu itu biar semuanya belajar meraih sebuah keberkahan. Bapak Ibu, apa rahasia menggapai keberkahan? Ini penelitian Pak selama 17 tahun lamanya. Tahun 1994, 22 tahun yang lalu Kokolim masuk agama Islam. Masuk agama Islam diam-diam dari agama Buddha. Kokolim dulu asli agama Buddha, asli, pakai shot nggak pakai sin, asli. Dari suku Tionghoa, Kokolim dari 10 bersaudara yang sudah masuk Islam 7 orang, sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha, yang 1 masuk Kristen Katolik. Ayah Kokolim seorang aktivis sebuah kelenteng, seorang suhu. Suhu itu dalam Islam setingkatlah sama kiai. Kokolim satu keluarga 3 agama. Tapi Kokolim tidak pernah membeda-bedakan agama. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul diutus di muka bumi, misi yang pertama rahmatan lil alamin, menebarkan benih-benih kasih sayang buat seluruh alam semesta. Jadi sebagai warga muslim yang baik, sebagai warga NKRI yang baik, kita jaga persatuan, kesatuan, kerukunan antar umat beragama. Setuju? Kita tunjukkan Islam datang untuk membina, bukan menghina, merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Kokolim satu keluarga 3 agama, tapi Islam dari kalimat salama, artinya keselamatan dan kedamaian. Maka demi Allah, Islam selamat dunia dan akhirat. Kokolim masuk Islam umur 15 tahun. Masuk Islamnya diam-diam. Suatu hari ketahuan sama ayahnya Kokolim, Kokolim itu bukan hanya diusir dari rumah, bahkan diasingkan dari keluarga.
Di kontak paman, bibi, om, tante, semua yang ada di provinsi Riau. Koko Lim asli lahir kota Dumai, masuk Islam lari di kota Duri, sana family Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru, Bengkali sekitarnya. Sekarang tinggalnya di Cibubur, Jakarta Timur. Tetangganya Al-Mukarram Bapak Kapolres kita saat ini. Bu, kenapa tinggalnya di Cibubur? Karena pertama kali Pak Kapolres Koko Lim itu merintis sebuah usaha bertempat di Cibubur. Usaha yang kurintis hanya pasang niat membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang tidak mampu. Semua karyawan Koko Lim dan anak-anak yang putus sekolah bernama lesehan KLC Koko Lim Chicken yang ada di Cibubur, Depok, Banten. Bapak Ibu yang berbahagia, ini silakan mampir ya Bu ya kalau ke Cibubur ya Bu. Ini bukan promosi Ustadz Marwan ya, tapi cuma menginformasikan saja ya. Silakan mampir ya Bu kalau ke Jakarta ya Bu. Makannya gratis Bu, pulangnya baru bayar ya Bu. Pak, di kontak paman, bibi, om, tante oleh ayah Koko Lim, jangan terima yang namanya Koko Lim sudah jadi anak yang durhaka. Diam-diam keluar dari agama Buddha. Ayah Koko Lim tuh Pak nggak bisa ngomong R Pak. Ngomongnya L itu susah. Kalau ngomong hari-hari, ali-ali, lu orang, lu olang, ular lari lurus, ular lali lulus. Hanya R paling sulit Bu. Koko Lim dulu pertama kali Islam Pak, paling sulit nyebut huruf R. Dulu Ustadz Marwan, Ustadz Mulia Arti, Ustadz Syukri, Koko Lim dulu kalau belajar ngaji paling benci, paling tidak suka kalau ketemu huruf ro. Ro paling anti, ro Allah. Ro Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi Koko Lim tidak kenal putus asa Bu. Ayah Koko Lim paling sulit nyebut huruf R. Lim. Iya Pak. Oh iya dengar Lim, lu orang diam-diam masuk Islam nih ya. Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar kamu dari rumah. Bapak Ibu yang berbahagia, gara-gara Koko Lim usaha mendalami agama Islam sampai diasingkan dari keluarga. Koko Lim tidak punya orang tua, tidak punya tempat tinggal, tidak punya sanak famili. Apakah lantas Koko Lim mengatakan wow begitu? Lalu putus asa kembali ke agama Buddha? Oh nehi, tidak layau. Koko Lim punya prinsip. Koko Lim boleh tidak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Koko Lim tidak punya Allah Subhanahu. Hijrah Bu. Lalu ketemu sama seorang kiai besar yang ada di provinsi Riau Pak, Bapak Kiai Haji Ali Muhsin. Sekarang pondok pesantren, punya pondok pesantren di Jabal Nur. Jabal Nur pondok pesantren di Kandis ya, Kabupaten Riau, Kecamatan Provinsi Riau. Sama beliau diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP. Beberapa bulan kemudian Koko Lim dipindahkan ke Sanawiyah. Tahun 1995 Koko Lim selesai Sanawiyah. Tahun 1995 Koko Lim dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayanti Banten. Pesantren dari alumni Gontor almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy, grup Wali Band, termasuk Koko Lim, Al-Mukarram Ustadz Haji Marwan. Kita sama-sama satu alma mater di Pondok Pesantren Dar El Kolam dan cabangnya Latansa Cipanas Banten. Tahun 1999 Koko Lim selesai aliyah. Koko Lim tidak langsung kuliah atau sarjana. Koko Lim penasaran sama agama Islam. Berangkat lagi Koko Lim ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, di Pondok Pesantren Tahfizul Quran, pondok pesantren tempat khusus menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, Islam yang ke-5 tahun Koko Lim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah
atas izin Allah Subhanahu wa taala waktu itu 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah Kokoli bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wa hadza i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat kehebatan dari Al-Quran adalah ternyata betul Al-Quran itu memang bisa dihafal. Itulah kehebatan dari Al-Quran, bukan kehebatan siapa yang bisa menghafal Al-Quran. Selesai menghafal Quran 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya di Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, beasiswa, karena membawa hafalan Quran 30 juz yang dari Kiai Haji Ustadz Muammar ZA Qori Internasional senior Kokolim di PTIQ, dan banyak sahabat-sahabat Kokolim Pak dari utusan dari Aceh yang kuliah di PTIQ. S1-nya gratis. Tahun 2005 selesai, dapat titel SQ Sarjana Al-Quran. Tahun 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat titel MAG. Apa Ibu Pak? MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan kupas rahasia menggapai keberkahan. Pak, mohon maaf ya Pak, Kokolim itu masuk Islam itu meneliti. Salah satunya Kokolim teliti karena Islam itu ada berkah. Islam itu ada berkah. Ibu, Kokolim disekolahkan SD negeri, SMP negeri. Teman-teman kebanyakan orang-orang yang beragama Islam. Yang satu agama sama Kokolim waktu cuma 3 orang, 4 orang sama Kokolim. Namanya Akyong, Ahwat, Acai. Capcai nggak ada Pak. Kokolim perhatikan, orang Islam itu luar biasa. Orang Islam itu dia baru ketemu, belum kenalan, dia sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga engkau selalu diberi keselamatan. Warahmatullahi, semoga engkau selalu dirahmati alias disayang Allah. Wabarakatuh, semoga engkau selalu diberkahi Allah alias diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Islam luar biasa, baru ketemu, belum kenalan, sudah didoakan 3 macam doa. Makanya kalau mau berkah Bu, yang paling gampang itu pertama afsus salama bainakum, tebarkan salam yang sempurna di antara kalian. Ingat, salam yang sempurna, jangan lamlekom. Lamlekom gak ada artinya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selamat pagi. Beda kalau kerja di kantor ya Pak ya. Itu karena nasional Pak. Kalau di kantor nasional itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang yang beragama Islam, jangan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau selamat pagi itu doa biar selamat cuma di pagi doang Bu. Bisa-bisa ntar siang nyunsep di kolong jembatan. Betul nggak Pak? Kalau selamat malam doanya biar selamat cuma di malam doang loh Pak. Betul Pak? Sekarang jam Kokolim jam berapa nih? Nih, jam Kokolim sekarang sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam 40 menit. Sekarang di Eropa tahu nggak Pak? Di Eropa sekarang Pak sudah malam Pak. Kita sini siang, di sana malam, di sana siang, di sini malam. Coba sekarang kalau Kokolim punya saudara di Eropa, Koko telepon sekarang. Halo Mister, selamat siang Mister. Itu master yang ada di Eropa bengong Pak, selamat siang. Di sini kan malam. Jaga sembung naik ojek, gak nyambung lah Jack. Kalau selamat siang, selamat malam Bu, itu doa ada batasan dan waktunya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa sepanjang masa tanpa waktu dan dimensinya. Kenapa? Islam itu luar biasa. Betul? Bapak Ibu, kita akan kupas Pak 1 jam bersama Kokolim. Dengan filosofi sulap-sulap Kokolim yang spektakuler, kita bahas rahasia menggapai keberkahan. Tapi mohon maaf ya Pak,
Kokolim akan berikan, Kokolim hanya bisa memberikan kunci-kunci rahasia menggapai keberkahan. Tapi maaf ya Bu, hanya kunci-kuncinya saja. Nanti jelasnya, detailnya bisa dibaca di bukunya Kokolim. Karena hari ini Kokolim bawa sekitar 500 eksemplar. Nanti bisa dapatkan Bu. Karena ke buku ini kalau Kokolim ceramahkan 5 jam waktunya nggak selesai. Sementara waktu kita terbatas. Betul ya Bu? Kalau materi ini Pak, rahasia menggapai keberkahan mau kita amalkan sungguh-sungguh, insya Allah 99%, 17 tahun Kokolim meneliti, insya Allah hidupnya pasti bakal berkah. Insya hanya 99%, 100% kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bapak Ibu, mau tahu nggak rahasia menggapai keberkahan? Kurang kompak, mau tahu nggak Bapak Ibu, adik-adik? Rahasianya gampang dan sangat mudah diamalkan. Rahasianya adalah mulai hari ini cari yang namanya duit. Cari apa Pak? Cari apa Bu? Ibu tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawadud, tahu warna duit. 100.000 warnanya merah ya Bu. 50.000 warnanya biru ya Bu. Bu, duit itu kalau bahasa Sunda artos atau arcis, kalau bahasa Padang piti, kalau bahasa Aceh apa Bu? Ya duit Ibu ya. Apa Bu? Hepeng? Oh ya, ya begitulah kira-kira ya. Jadi bahasa Medan apa nih, Bang Mulyadi? Bahasa Medannya apa? Bahasa Acehnya osen ya. Oh ya, kok tadi belum nanya ya Bu ya. Tapi kalau bahasa Inggris duit adalah money. Orang Inggris mengatakan no love no cry, no money no dong, no kancing no ngol. Duit bahasa Inggris money. Kalau duit bahasa Arab fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Tapi duit di sini bukan duit yang berupa materi, bukan duit yang kita cari sehari-hari. Kalau duit yang kita cari sehari-hari itu simbol sebuah kesuksesan. Tapi ini duit simbol sebuah keberkahan. Ada duit di balik duit yang jauh lebih berkah. Apa itu duit? D-U-I-T. Gampang ya Bu? D-U-I-T. Dibaca duit. Dibaca D yang pertama adalah doa. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingin meraih sebuah keberkahan, sukses dunia dan akhirat, kunci yang pertama, perbanyaklah berdoa di setiap aktivitas kita. Karena hubungannya langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad memberikan sebuah kunci, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'a ruhul ibadah. Ruh segala ibadah kita adalah doa. Mau makan biar berkah, baca doa mau makan. Mau tidur biar berkah, baca doa mau tidur. Mau keluar rumah biar berkah, baca doa keluar rumah. Islam itu luar biasa Bu. Sampai Kokolim itu jatuh cinta kepada agama Islam. Kokolim suka meneliti. Islam itu apapun kegiatannya sudah ada doa-doanya. Berbeda sama Kokolim dulu Pak. Kokolim dulu sebelum Islam, Kokolim punya 3 Tuhan. Tau pekong, tau sekong, kuan tekong, king kong tidak ada Bu. Mohon maaf Pak, Kokolim dulu kalau berdoa, doanya itu mulu. Mau makan doanya juga itu, mau tidur juga itu, mau belajar juga itu. Tapi begitu Kolim teliti di Islam, Islam itu luar biasa. Apapun aktivitasnya sudah ada doa-doanya. Mau bercermin, doa mau bercermin. Mau ke pasar, doa masuk ke pasar. Mau naik kendaraan, doa naik kendaraan. Mau keluar rumah, doa naik kendaraan. Bahkan mau masuk ke masjid, doa masuk toilet dan sebagainya. Islam itu luar biasa. Kokolim, saya mah gak hafal doanya Kokolim. Kalau tidak hafal doanya gampang. Minimal awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu amal perbuatan tanpa diawali basmalah kurang berkah kata para ulama. Betul ya Pak? Ayo D-nya doa ya Bu. Minimal baca basmalah. Gampang ya Bu? Bu, Ibu, sudah punya anak belum?
Kok masih kelihatan wajahnya wajah-wajah ABG, hampir berusia gocap. Bu, mendingan ABG hampir berusia gocap daripada ABC hampir berusia cepet. Nih yang muda-muda sudah nikah belum? Bang, sudah nikah belum bang? Udah nikah belum? Ada yang STMJ, mana yang STMJ? Sudah tua masih jomblo. Yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Tapi tenang bang, akan dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Hanya yang belum ketemu jodoh karena rajin ke pengajian, insya Allah kita doakan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang sudah punya jodoh karena rajin ke pengajian, insya Allah Allah berikan anak yang berkah. Anak yang berkah selalu membawa kebaikan diri sendiri, orang tua, keluarga, nusa, bangsa dan agamanya. Itu anak yang berkah. Mau punya anak yang berkah, apa rahasianya? Rahasianya adalah orang tua jangan lupa selalu berikan doa dan restu buat anak-anaknya. Baginda Rasulullah memberikan kunci, doaul walid ala waladihi ka doain nabi ala ummati. Doanya orang tua buat anak-anaknya persis bagaikan doanya seorang nabi buat umatnya. Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya. Ridho dan restu sama artinya. Mau punya anak yang berkah, berikan selalu doa restu buat anak-anak kita. Betul ya bu? Ibu, bu, tolong jangan pernah murka kepada anak-anak kita bu. Kasihan kalau anak sudah kita murkai, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, demi Allah hidupnya tidak akan pernah berkah. Sama kalau kita seorang anak, kita punya orang tua, mau jadi anak yang berkah, sukses dunia dan akhirat, apa rahasianya? Jangan lupa selalu minta doa restu kedua orang tua kita. Demi Allah adik-adik, anak yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak akan pernah berkah. Bahkan anak yang berumah tangga, yang menikah, tidak mendapatkan doa restu ibu dan bapaknya, rumah tangganya tidak akan pernah berkah. Hai pemuda-pemudi umat Islam, jangan coba-coba sekali-kali kawin lari. Tidak boleh kawin. Kenapa bu? Kenapa pak? Oh capek. Pengalaman ya bang ya. Kalau ada orang Islam yang kawin lari bang, itu tandanya tidak mendapatkan doa restu ibu dan bapaknya. Kalau ada orang Islam yang kawin lari bang, kasihan pak penghulunya bang, lebih capek ngejar pengantinnya bang. Ayo bu, diknya doa, perbanyak doa, minta doa restu kedua orang tua kita. Ada sorga di rumahmu. Kita itu kalau mau Ramadan pak bingung pak, ziarahnya kemana-mana, mencari tempat-tempat yang keramat. Tapi kita lupa bahwa ada manusia yang lebih keramat, makhluk Allah yang keramat, yang dekat sama kehidupan kita. Siapa mereka? Kedua orang tua kita. Deknya doa, perbanyak doa, minta doa orang tua kita. Nah, yang beragama Islam, dek doa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bu, kenapa doa itu sama dengan sholat bu? Mohon maaf ya bu, 22 tahun kokolim asli agama Buddha pak. Kokolim itu diislamkan oleh seorang kiai, disyahadatkan oleh seorang kiai menggunakan bahasa Arab ketika disyahadatkan. Sementara kokolim ini dibesarkan dari keluarga Tionghoa, ibu Cina, ayah Cina, sehari-hari menggunakan bahasa Cina. Disyahadatkan oleh kiai menggunakan bahasa Arab, lidah kokolim kerepotan. Kata kiai waktu itu, dipegang tangan kanannya kokolim, ribuan jamaah menyaksikan di dalam sebuah masjid agung pas tabligh akbar. Lebih kurang begini pak, jamaah yang hadir pak. Ananda lim hai tai. Kenapa ketawa bu? Lim hai, tuh kan tai lagi.
Bu, jangan dipanjang-panjangin, Bu. Lim hai tai. Lim hai tai. Kokoli masih ingat Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sukri, Pak Kiai, Pak Baharudin. Kokoli itu masih ingat nostalgia 10 tahun yang lalu. Pertama kali menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005 bersama Hariri, utusan dari Bandung, Pak Yagi dari Papua, Zaki Mirza utusan dari Jakarta, Kokolim dari Cina, Pekanbaru, Riau, Sumatera. Ketika menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005, pertama kali Kokolim dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya pastinya luar biasa, seperti pembawa acara kita Ustadz Marwan yang tadi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya Rabbana, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai. Kata kewat itu Ananda Lim Hai, tukang tai lagi. Apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena Triota. Apa Triota Pak Kiai? 3 tak, harta, tahta dan wanita. Oh tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah. Nahi Pak Kiai. Baik, kalau demikian ikuti Pak Kiai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai? Asyhadu an la ilaha illallah. Kokolim kerepotan. Asyhadu an la ilaha. Orang Cina disyaratkan repot Pak. Diulang berkali-kali ketika sudah fasih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ribuan jamaah mengatakan syah, Allahu akbar. Syah jadi muslim, Islamnya habis sholat maghrib. Begitu datang waktu sholat isya, azannya berkumandang, tok 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 tok. Allahu akbar, Allahu akbar. Ananda Lim. Iya Pak Kiai. Yuk kita sholat isya berjamaah. Sholat isya Pak Kiai? Iya. Nanda Kokolim sekarang sudah beragama Islam Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, punten Pak Kiai, sorry Pak Kiai, sorry. Itu bahasa anak sekarang ya Bu. Maaf Pak Kiai, sebelum saya sholat Pak Kiai, saya harus tahu Pak Kiai. Pak Kiai, emangnya sholat itu maknanya apa sih Pak Kiai? Bu, Pak, pertanyaan yang paling gampang Pak. Sholat itu maknanya apa? Pak Kiainya menjelaskan makna sholat dalam pandangan ilmu fikih, sebuah ilmu yang mengajarkan aturan syariat agama Islam, namanya ilmu fikih. Di sana dijelaskan as-sholatu lugatan, sholat itu menurut bahasa artinya ad-doa, artinya doa. Hampir 70% di dalam sholat semuanya mengandung doa. Betul? Makanya kalau kita sholat itu kita tuh mendoakan diri sendiri. Kalau ada orang Islam dia sibuk cari harta, sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Hafal kan Bu? Ini pengalaman atau pengamalan sih Bu? Pengalaman atau pengamalan? Kalau ada orang Islam dia sibuk cari harta, sampai-sampai sholat 5 waktu tidak dia kerjakan, maaf, harta yang dia kumpulkan tidak akan pernah berkah. Baginda Rasulullah memberikan sebuah kunci, as-salatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci segala kebaikan, kunci segala keberkahan. As-salatu imaduddin, bahkan merupakan tiangnya agama. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali Allah pertanyakan bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan keluarganya. Yang pertama kali Allah pertanyakan atas seorang hamba adalah masalah sholat. Kenapa? Dia kunci segala keberkahan. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini masjid
sudah semakin indah, dibantu semua oleh Bapak Pemda kita. Makanya punya Pemda yang begitu indah, begitu luar biasa. Ini masjid sudah indah, sudah begitu luar biasa. Sekarang hanya tinggal kita yang memakmurkan ini masjid. Mudah-mudahan kita warga dari Aceh Tenggara ini semuanya gemar sholat berjamaah di masjid. Amin ya Rabbal. D-nya doa Pak, doa restu orang tua. Jangan tinggal perbanyak doa. Doa restu orang tua, jangan tinggalkan sholat. Satu lagi Pak, ini biar sampainya doa kepada satu lagi. Cintailah baginda Rasulullah, alias buktikan dengan perbanyak baca sholawat. Betul ya Bu? Kokolim, apa hubungannya doa, sholat, dan sholawat? Begini ceritanya Pak, ini penelitian Pak. Bu, 94 Kokolim masuk Islam. 1994 22 tahun Kokolim masuk Islam. 1995 mulai nyantri di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayante Banten, pesantren dari alumni Gontor. Kita nahnu natakallam al-lughatul arabiyyah bil fushah. Kita santriwan dan santriwati sehari-hari itu menggunakan bahasa Arab yang fushah. Usbu'un wahid atakallum bil lughatil injiliziyah. Seminggu kita menggunakan bahasa Inggris. Wa usbu'un wahid atakallum bil lughatil arabiyyah. Seminggu menggunakan bahasa Arab. Wal muhadarah bisalasil lughat. Kita belajar ceramah, belajar pidato menggunakan 3 bahasa. La lughata Indonesia, tidak ada sehari menggunakan bahasa Indonesia. Bu, Pak, mohon maaf, ketika belajar bahasa Arab, Kokolim itu baru tahu belajarnya ilmu nahwu dan sorof, grammarnya bahasa Arab. Makanya alhamdulillah Kokolim sedikit dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Salah satu kuncinya karena mempelajari ilmu nahwu dan sorof, dan bisa mempelajari dan bisa berbahasa Arab. Ketika belajar ilmu nahwu dan sorof, grammarnya bahasa Arab, Kokolim itu baru tahu ternyata sholat dan sholawat itu satu kalimat. Kalimat asalnya adalah sholla yusolli. Kamu laki-laki sholat, anta tusolli. Dia laki-laki sholat, huwa yusolli. Mereka sholat, hum yusolluna. Dia sholat, huwa yusolli. Sholatlah kamu, sholli. Sholatlah kalian, shollu. Sama dengan sholawat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah satu, malaikatnya banyak, mereka yusalluna ala nabi, berselawat kepada baginda Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah kalian salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu tahu artinya? Kalau kita sudah sholat, otomatis sudah baca sholawat. Di dalam sholat ada sholawat. Tapi kalau baru baca sholawat, belum tentu sholat. Jangan salah ambil kesimpulan, wah, Kokolim mengatakan sholat dan sholawat satu kalimat. Kalau begitu saya cukup baca sholawat, tidak usah sholat. Error Pak, bawa ke bengkel Pak. Kalau baru sholawat belum sholat. Tapi kalau sudah sholawat otomatis sudah baca sholawat. Di dalam sholat ada sholawat. Betul? Muslim, orang yang beragama Islam, belum tentu mukmin, belum tentu dia beriman. Tapi kalau mukmin, orang yang beriman, sudah pasti muslim, sudah pasti dia beragama Islam. Bu, ayo kita baca salawat ya Bu. Buktikan cinta yang kedua kepada baginda Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Ini perintah sabda Rasulullah. Siti Aisyah pernah mengajarkan, man habban nabiyya faqad kasur alaihi shalah. Siapa yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, buktikan perbanyak baca sholawat. Bapak Ibu, kita baca sholawat yuk. Mudah-mudahan kita semuanya berkah. D-nya doa. Kalau hubungan sama Allah dengan sholat, hubungan sama baginda Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Jembatannya mana? Jembatannya doa restu orang tua baru kita. Allah, Rasulullah, orang tua baru kita. Sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi D ini Pak ada 4 Pak. Perbanyak doa, minta doa orang tua kita sebagai jembatan kita.
perbanyak salawat kepada baginda Rasul sebagai password sampainya doa kita kepada Allah, dan hubungan sama Allah dengan sholat. D-nya selesai ya Bu. Kalau D ini kita amalkan saja Pak, 50% sudah bisa merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk baca salawat yuk agar kita semuanya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil waghfir lana ma madaya wasi'al. Subhanallah ya, jamaah Masjid At-Taqwa, Masjid Agung At-Taqwa ini ketika membaca salawat, suasana tentram, damai dan tenang. Seketika hawanya wangi semerbak. Subhanallah. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Baharudin, Pak Kiai Syukri, mohon maaf Pak Ustadz, Kokolim tadi pantas begitu nyampe di sini, Kokolim tidak salah lihat. Kau lihat ibu-ibu yang hadir semuanya ibu-ibu calon-calon penghuni sorga. Dari tadi kau perhatikan wajah-wajah ibu-ibu semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni sorga Bu. Mohon maaf ya Bu, Pak Kokolim dulu sebelum masuk Islam, Kokolim sebelum masuk Islam, Kokolim itu paling senang mendengarkan solawat-solawat yang dikumandangkan di masjid, radio, televisi. Dengar solawat bergetar hati Kokolim, bahkan pernah meneteskan air mata. Belum masuk Islam, Kokolim sudah bisa merasakan sebuah keajaiban solawat Bu. Padahal waktu itu banyak lagu-lagu Cina yang Kokolim hafal, tapi maaf tidak satupun lagu Cina yang bisa menggetarkan hati Kokolim. Banyak lagu Cina Pak, di antaranya Tian Mi Mi Ni Xiao De Tian Mi Mi Hao Xiang Wa Er Kai Chai Chuan Feng Li Kai Chai Chuan Feng Li China Li China Li Chen Guo Ni 你的笑容这样熟悉，我一直想不起啊，柴梦里。Yuk sama-sama Bu. Hah? Oh nggak bisa ya Bu ya. Maaf Bu, lagi ceramah di Hong Kong kira ini Bu ya. 梦里牵过你，甜蜜笑得多甜蜜，是你梦前的笑是你，在哪里牵过你，你的笑容这样熟悉，我一直想不起啊，柴梦里。 Bisa sama-sama Pak? Belum bisa ya Pak? Ini lagu dari kecil sudah hafal Bu, tapi tidak pernah menggetarkan hati Kokolim. Jadi Muslim, ini lagu Koko rubah jadi solawat. Banyak lagu-lagu Mandarin Pak, liriknya, iramanya Koko rubah menjadi sebuah solawat Pak. Sekarang lagi buat aku belum selesai Pak. Ya Rasulullah, Dia utusan Allah, jadikan ia panutan kita agar bahagia. Ya Muhammad, Dia Nabi kita,
bersolawatlah kepadanya, hanya kepadanya ya Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Imani, yakini sampai engkau mati ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syamni wa daraji ya Habiballah. Jadi salawat ya Pak, dapatkan albumnya insya Allah sebentar berada di Indonesia Pak. Bu, deknya doa, perbanyak doa, minta doa seluruh orang tua kita. Jangan tinggal sholat, perbanyak baca salawat. Adik-adik sayang, mau berkah nggak sayang? Mau berkah nggak? Mau jadi anak yang sukses dunia dan akhirat? Perbanyak doa, minta doa seorang tua. Sayang mau sekolah jangan lupa mama, papa. Si adik berangkat dulu ya mah, pegang tangannya cium. Pulang sekolah temui orang tua kita, cium tangannya. Di sekolah guru kita itu wakil dari orang tua kita. Ketemu pak guru ibu guru, cium tangannya. Minta doa seorang tua, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Setelah itu perbanyak salawat dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Hubungan sama Allah dengan sholat, hubungan sama Rasulullah dengan salawat. Jembatannya doa restu orang tua baru kita. Allah, Rasulullah, orang tua baru kita. Sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Deknya selesai bu, deknya selesai. Masih terus nggak? Terus ya Pak. Sampai jam 12 sanggup? Kokolim kagak sanggup Pak. Nanti insya Allah Jumatan bersama Kolim di sini ya Bu ya. Insya Allah Kokolim yang khotib ya. Diminta sama pengurus masjidnya Koko khotib coba Jumat di sini nanti insya Allah. Nanti khotib Koko akan bahas rahasia menggapai hidayah Allah. Itu nanti khutbah Jumat Bapak Ibu yang berbahagia. Ayo deknya selesai ya Bu. Dek aja kita amalkan. 50% sudah bisa merasakan keberkahan dari Allah. Baru D-nya saja Bu. O-nya apa? Kita akan tidak sampai selesai ya Pak ya. Koko tidak akan kupas sampai selesai Pak. Nanti jelasnya bisa dibaca di bukunya Koko Lim. Ya ingin belajar meraih keberkahan Bu. Nanti selesai doa bersama bukunya akan dibuka sama asistennya Koko Lim ya Bu ya. Baru bisa dapatkan ini buku. Selesai nanti kita doa bersama. D-nya selesai. O-nya apa? Ada dik terus nggak sayang? Karena masih banyak filosofi sulap yang spektakuler yang belum Kokolim tampilkan. Terus O-nya apa? O-nya usaha alias mau bekerja keras. Fa idza qudiyatis sholatu, kalau sholat sudah kalian kerjakan, lihat kalimat berikutnya apa? Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalian harus bertebaran di muka bumi dalam rangka menjemput rezekinya Allah, dalam rangka menggapai karunia Allah. Artinya apa? Sudah doa mesti ada usaha. Perintah Allah surat Al-Jumu'ah ayat 10-11. Kesimpulannya begini, Bu, Ibu masih hidup? Bu, ada 7 kunci usaha Pak. Ini 7 kunci ini Pak, penelitian Pak yang begitu dahsyatnya. Kalau 7 kunci usaha ini mau kita amalkan, insya Allah usahanya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kunci usaha yang berkah yang pertama, ketika usaha jaga hati. Apa Pak? Apa Ibu? Jaga hati. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati kian lapang, hidup susah terasa senang. Walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi
rumit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Yang pertama, jaga hati. Kokolim, kenapa yang pertama jaga hati Kokolim? Begini ceritanya Bu, karena manusia diberi mata, diberi telinga, dari melihat dan mendengar sampailah ke hati. Hatinya yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Pak, Rasulullah memberikan kunci. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah berbentuk daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh amal perbuatannya. Kalau dia jelek, jeleklah seluruh amal perbuatannya. Dia adalah hati. Biang keroknya mana? Mata dan telinga. Dari melihat, mendengar sampai ke hati. Ibu, bapak, adik-adik mohon maaf sayang ya. Bu, pak, kalau dari melihat, mendengar bisa jaga hati, menjadi orang selalu berbaik sangka, positive thinking, husnuzon. Contoh, begitu Kolim datang pak, dari gate house kita tadi pak, kuculuk. Yang pernah lihat Kokolim di layar kaca barangkali, wih, ternyata Ustadz Kokolim aslinya muda dan ganteng banget. Itu yang berbaik sangka. Tapi yang belum kenal sama Kokolim Bu, begitu Kokolim datang kuculuk, ini Ustadz apa pampir? Hati-hati, mata, telinga, ujian dari Allah. Surat Al-Insan ayat 2 Allah tegaskan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani. Amsyad yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan, yang diikat dalam sebuah perkawinan yang syah. Nabatalihi, dan kami hendak menguji manusia tersebut. Faja'alnahu sami'an basira, makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Ternyata adanya telinga, adanya mata, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian dari mendengar dan melihat harus bisa jaga hati. Ibu, Bu, kalau dari mendengar nggak bisa jaga hati Bu, dapat kabar tetangga suami naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Kalau dari melihat nggak bisa jaga hati, lihat tetangga pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Lihat tetangga beli mobil baru, dia beli obat sakit kepala. Kenapa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ciri-ciri penyakit hati, hidupnya tidak akan pernah berkah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa jaga hati, amin. Kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Kita buktikan ya Bapak, adik-adik ya. Kokolim itu kalau ceramah Ustadz Marwan, bukannya sekedar ceramah Ustadz, tapi langsung Kokolim buktikan dengan filosofi sulapnya Kokolim. Kokolim ingin membuktikan bahwa benar mata, telinga itu ujian dari Allah. Kokolim buktikan ya dengan sulap Kokolim yang spektakuler. Tapi Ibu, ini bukan sembarang sulap loh Bu. Ini sulap pertama kali Kokolim tampilkan di hitam putih, Trans 7 tahun 2012, mendapatkan gelar Dai Ilusionis. Tapi hari ini live langsung Kokolim buktikan di Masjid Agung At-Taqwa Kota Jane, Aceh Tenggara yang kita cintai ini. Cerdil, ceramah dengan ilusi. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini Kokolim punya air mineral. Ini masih baru Pak, masih bersegel. Ini kira-kira Kokolim mau ngapain? Mau ngapain Pak? Yang mengatakan mau minum berbaik sangka, memang air fungsinya untuk diminum, salah satunya. Tapi kalau Kokolim lagi puasa, Kokolim nggak minum Bu, sampai nanti terbenam matahari. Ini kira-kira mau ngapain? Coba satu pemuda boleh bantu sini Pak. Satu pemuda sama mau bantu? Satu pemuda yang usianya di bawah 35 tahun maksimal, sampai di atas 20 tahun. Ada mau bantu pemuda? Siapa aja boleh? Kokolim minta pemuda. Jangan anak-anak tapi pemuda. Jangan anak-anak, pemuda. Pemuda mana pemuda? Satu orang tolong bantu Pak. Boleh satu orang, siapa aja? Sini bang, sini bang. Bantu bang, sini bang. Sini. Oke.
Kita akan cerdil ceramah dengan ilusi. Kita buktikan ya, mata telinga ujian dari Allah. Sini bang. Oke bang, kita belum kenalan ya bang ya. Tapi tolong jangan sebutkan namanya bang. Jangan sebutkan namanya. Kokolim itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Bang, coba tatap mata Kokolim. Sudah kelihatan? Abang ini namanya pasti Rapi Ahmad. Namanya Rapi Ahmad ya pak ya. Sudah pakai baju seragam apa ini? Seragam dinas ya. Penting pakai baju kemeja, pakai celana panjang. Insya Allah pakai celana dalam. Rapi Ahmad. Bang, Ahmad aja nggak rapi loh bang. Abang Rapi Ahmad sih bang. An-nazafatu minal iman. Kerapian kebersihan pangkal abang ini orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad, bukan Raffi Ahmad. Bang, bang coba cek bang. Ini air mineral mereknya apa bang? Aqua. Aqua. Masih baru dan masih bersegel nggak bang? Masih. Cek bang, masih ada segelnya nggak bang? Masih ada. Masih ada segelnya ya bu ya. Ini masih Aqua beneran dan Aqua beneran. Dan ini bukan dari Kokolim, tapi ini langsung dari pengurus Ustadz Marwan. Kiai Marwan tadi beli di mana? Di toko ya. Oke. Kira-kira kalau mau ngapain? Oke, bang. Tutupnya tolong dibuka kalau masih segel bang. Tutupnya dibuka. Tutupnya dibuka. Abang suka buka-bukaan nggak? Kalau abang suka buka puasa, tandanya abang suka puasa. Tapi kalau abang suka buka dompet orang diem-diem, itu namanya Ibu-ibu yang ngomong loh bu ya. Tergantung apa dulu yang dibuka bu. Tutupnya dibuka bang. Sudah? Tutupnya diambil. Oke, bang. Ini tutup tolong dipegang bang. Jangan dimakan ya bang, beda keras bang. Maksudnya jangan dibuang. Oke bang, bang oke. Temani Kokolim di panggung selama 2 menit. Deal? 2 menit ya bang ya. Deal ya bang? Oke. Ini kira-kira mau ngapain bu? Yang mengatakan mau minum sudah berbaik sangka. Kokolim mau menuangkan air dalam sebuah gelas. Oke. Kokolim butuh botol Aqua yang kosong. Sekarang begini, siapa yang punya uang 1.000 rupiah bentuknya koin? Ada yang punya koin 1.000 rupiah boleh pinjem. Nggak usah takut uang 1.000-nya nanti mau disulap jadi 1 juta. Koin 1.000 rupiah. Cepat siapa yang punya koin 1.000 rupiah? Oke boleh. Bapak punya koin 1.000 rupiah pak? Hebat pak ya, makasih ya pak ya. Pinjam ya pak ya. Oke. Bapak ibu, sekarang koin sudah berada di dalam botol. Yang tidak bisa pakai mata, koinnya kecil. Mata kan terbatas pemandangannya pak. Gak bisa pakai mata, pakai telinga, dengarkan suaranya. Kalau dia ada suara, tandanya ada koin. Kalau sudah tidak ada suara, tandanya tidak ada koin. Kenapa? Mata, telinga, hidayah dan ujian dari Allah. Mata, telinga. Ada suara enggak? Ada suara? Kalau dia ada suara, tandanya ada koin. Kalau tidak ada suara, tandanya tidak ada koin. Deal? Ada suara ya bu? Oke, bang pegang mic-nya bang. Mic-nya pegangnya begini bang ya. Sekarang koinnya kita ambil. Betul? Kita masukin. Pertanyaannya, kenapa ini koin bisa masuk di dalam botol? Kenapa? Karena dimasukin. Hebat bu, dimasukin. Punya niat. Ilustrasinya apa? Punya niat. Niatnya masukin koin. Bapak ibu tahu pak? Usaha yang berkah pertama jaga hati. Yang kedua kuncinya jangan lupa pasang niat pak. Kunci yang kedua pasang niat. Innamal a'malu binniyah. Rasulullah memberikan kunci. Usaha kita berkah nggak berkah tergantung niat. Kokolim pertama kali masuk Islam bu pak, bukan ingin jadi orang kaya, bukan ingin jadi orang terkenal. Kokolim masuk Islam niatnya apa? Niatnya ingin sungguh-sungguh mendalami agama Islam agar meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat. Yang kedua, kenapa ini dia bisa masuk dalam botol? Karena tutupnya dibuka. Betul ya bu? Apa filosofi yang ketiga?
Usahanya kalau ingin berkah, pertama jaga hati, kedua pasang niat, yang ketiga buka tali silaturahim. Orang yang tidak pernah membuka tali silaturahim tidak bertetangga yang baik, tidak bermasyarakat yang baik, tidak mau menjalin tali silaturahim, rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Oke, kita ambil. Pasti keluar. Pasti dimasukin karena tutupnya dibuka juga punya niat. Kita ambil yang ketiga kali. Oke. Bang, sekarang ditutup, Bang. Tutup. Tutupnya mana, Bang? Sebelum ditutup coba cek, itu dalam tutup ada koin enggak? Tidak ada. Tutup yang rapat, Bang. Oke, mic-nya, Bang. Dengarkan, Pak, Bu. Ada suara enggak? Ada suara? Ada suara? Tidak ada. Koinnya di mana? Di tangan kiri. Di botol tidak ada koin. Betul? Pertanyaannya, kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka, sekarang botol sudah tertutup rapat, kira-kira koinnya mungkin gak bisa dimasukin dari bawah? Tidak mungkin, karena botol sudah tertutup rapat. Pak, mohon maaf ya Bu, kalau kita melihat sesuatu yang tidak mungkin dengan mata kepala kita, tiba-tiba jadi mungkin. Tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Punya tetangga kerjanya tukang sapu, minggu depan punya mobil Alphard, Bo. Enggak mungkin. Wah, jangan-jangan punya tuyul nih. Wah, jangan-jangan merampok nih. Wah, jangan-jangan pesugihan nih. Wah, jangan-jangan pembegal nih. Kenapa sih kita itu kalau melihat sesuatu yang tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin? Jarang bisa jaga hati, selalu berburuk sangka. Ingat, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Pak? Dari melihat mendengar, Pak, tolong jaga hati. Seperti ini. Kokolin akan memungkinkan sesuatu tidak mungkin jadi mungkin, insya Allah. Tapi hanya sulapnya kokolin, Pak. Masukin koin dari bawah mungkin nggak? Mungkin? Baca salawat, Bu, jangan ada yang berkedip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Koin sudah berada di dalam botol. Bang, coba cek, cari lubangnya di mana, Bang. Ini sulap spektakuler, Pak. Abis main boleh cek dan recheck. Kalau sulap yang tidak boleh disentuh, itu sulap yang tradisional, Pak. Ini sulap yang spektakuler. Cek, Bang. Kokol itu ahli bermain trik sulap, Bang, Bapak Ibu, karena menguasai 4 perkara. Pertama, Kokol menguasai matematika, fisika, dan kimia. Makanya terik-terik Deddy Kobuzer, Demian Limbat bisa Kokol mainkan. Dan insya Allah menghafal Quran 30 juz untuk menyampaikan dakwahnya Kokolim. Bang, kita cek ini botol, ada lubang atau tidak ada lubang dengan ilmu fisika. Tutupnya dibuka, Bang. Oke, sekarang ini botol, Bang, tempelin ke mulut sampai mentok. Begini, Bang, tempelin, Bang, kenceng, Bang. Tempelin aja, tempelin, bukan digigit, tempelin. Oke, yang kenceng tempelnya. Abang tiup yang kenceng, tiup. Tangannya rasakan, Bang, yang kiri, Bang. Adakah angin keluar dari botol? Jawab. Enggak ada. Tidak ada angin, Bu, kata si abang tadi, Bu. Bu, Pak, kalau ini botol ada angin keluar, tandanya botolnya berlobang. Setuju? Deal? Sekali lagi, Bang. Ada angin nggak, Bang, keluar tadi, Bang? Enggak ada. Tidak ada. Sekali lagi, Bang. Sekali lagi. Tiup yang kencang. Sekali lagi, Bang. Bang, jangan kencang-kencang, Bang. Khawatir anginnya keluar dari belakang, Bang. Ada angin dari botol nggak, Bang? Enggak ada. Nggak ada. Kok belakang tadi ada angin, Bang? Perasaan Kokolim doang ya. Berarti kalau tidak ada angin, ini botol berlobang atau tidak berlobang, Bang? Tidak. Tidak berlobang ya. Tidak. Tutup yang kencang, Bang. Sekarang gantian. Abang yang terdekat sebagai saksi, Kokolim yang ngecek. Bang, pegang mic-nya, Bang. Bang, perhatikan, Bang. Perhatikan ya, Bang ya. Ini botol aqua, Bang. Perhatikan, Bang. Ini botol aqua. Abang perhatikan, Bang. Botol aqua. Ada tulisan halalun nggak? Jawab pakai mic. Ada. Pak, ada label halalun loh, Bu, dari Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu tahu nggak filosofinya? Usahanya kalau mau berkah, pertama jaga hati, kedua pasang niat, ketiga buka tali silaturahim, yang keempat usaha yang halal. Usaha yang tidak halal, Pak, dimakan jadi darah. Darah dari daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal,
tidak akan pernah berkah. Makanya orang Islam itu tidak boleh jual narkotika, jual narkoba, jual miras, apalagi meminumnya Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kita bangga Bu dengan aparat pemerintah kita, dengan Bapak Dandim, Bapak Kapolres kita memberantas narkoba, maksiat, narkotika dan sebagainya, minuman keras sebagainya. Alhamdulillah, usaha yang halal Bu, biar berkah. Betul? Bang, boleh ngobrol-ngobrol nggak Bang? Dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah Kokolim bertanya, abang ganteng ini siapa sih namanya? Jawab Bang. Satria. Bang Satria. Tidak pakai baju hitam? Namanya Bang Satria ya. Oke. Bang Satria tinggalnya di mana? Di Tanah Merah. Tinggalnya di mana? Di Tanah Merah. Tinggalnya di Tanah Merah. Abang yakin nggak tinggal di Tanah Merah? Yakin nggak Bang? Yakin. Jawab, yakin nggak? Yakin. Yakin. Bukan tinggal di rumah Bang. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya di mana? Di Tanah Merah. Begitu jawabannya Bang. Pak Kapolres, Pak Dandi, mohon maaf ya Pak ya. Ini gara-gara kemarin Pak habis ceramah di Taiwan Pak. Ketika di KBRI Taiwan pulang itu kan naik pesawat sama pramugari Bu, Kokolim itu dimaki-maki, dimarahin Bu. Kokolim tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Betul ya Bu ya? Tidak boleh berdoa di atas. Berdoa di mana Bu? Di dalam pesawat ya. Jangan salah ambil bahasa ya Bang ya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ini cuma gara-gara bahasa Pak. Bahasa itu penting Bapak Ibu yang berbahagia. Cuma pakai nggak pakai doang Pak jadi masalah Bapak Ibu yang berbahagia ya. Cuma pakai dan nggak pakai doang Pak jadi masalah Pak. Itulah bahasa Indonesia ya Bang ya. Abang tinggal di mana? Di rumah. Rumah ya. Alamatnya di mana? Tanah Merah. Tanah Merah. Tidak boleh berdoa di atas pesawat. Harus dalam pesawat ya Bang ya. Abang kalau kerja tidak boleh lihat gaji ya Bang ya. Kerja tidak boleh lihat gaji Bang, tapi harus terima gaji Bang. Paham ya Bang ya? Oke Bang. Situ ada kamera Bang. Ya. Ada kamera ya Bang ya. Kamera. Kalau Abang sudah kesanggup lambai ke tangan ya Bang ya. Uji nyali ya Bang ya. Bang, kembalikan yang punya koin nih Bang. Kita doakan Bapak yang punya koin, semua yang hadir meraih keberkahan. Nanti kembalikan koin Bapak tadi Bang ya. Selesai acara ini Bang. Belum selesai Pak. Kalau tadi kan masukin koin yang kecil itu gampang. Sekarang Koko menguji mata yang lebih dahsyat lagi. Mencoba memasukkan sebuah handphone. Ini kalau handphone masukin dalam botol ini mungkin gak kira-kira? Jawab mungkin tidak? Tidak. Kita akan memungkinkan satu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi tolong dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Mata telinga ujian dari Allah. Dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Jangan berburuk sangka. Boleh pinjam handphone? Kalau kalian boleh pinjam handphone yang murah-murah enggak? Asia, Nokia atau Flexi? Yang tipis-tipis, yang jadul-jadul. Enggak usah kok, nanti handphonenya mau dirubah jadi handphone Samsung iPhone terbaru. Harganya 8 jutaan. Nah ini jadul nih Bang. Oke ini aja ya Pak ya. Yang gampang ya Pak ya. Sudah ini aja Pak, ini jadul Pak. Oke Bang Mulia Ardi ya. Oke Bang, pinjam ya Bang. Nanti kita rubah jadi handphone Samsung iPhone terbaru. Harganya 8 jutaan Bang. Ini kira-kira rapatin Bang. Tutup yang rapat Bang. Sudah. Kira-kira mungkin gak masukin Bapak Ibu? Jawab mungkin tidak. Baca salawat. Jangan ada yang berkedip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Sekarang handphone sudah berada di dalam botol. Wah, jangan-jangan Kokolim madukun. Wah, jangan-jangan Kokolim menggunakan media jin. Na'udzu dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Ingat, orang Islam usahanya tidak boleh pakai dukun-dukun. Usaha tidak boleh pakai jimat-jimat. Tidak boleh menggunakan media jin. Dan tidak boleh bermain santet. Hukumnya syirik, menduakan Allah. Dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum taubatan nasuha, taubat sesungguhnya. Kalau dia tidak mau taubat, hidupnya, rezekinya, keluarganya, karirnya tidak akan pernah berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu, ini kecepatan tangannya Kokolim. Kokolim itu paling gampang
mindahin bedak ke dimensi yang lain Pak dalam sekejap mata menggunakan kecepatan 1000 tangan. Makanya dapat penghargaan dari murid sebagai dai kecepatan 1000 tangan, penghargaan dari Trans 7 sebagai dai unik. Bapak Ibu, Bang, ini handphone masuknya gampang Bang, keluarnya yang paling susah. Ilmunya Bang belum ketemu Bang. Abang tahu nggak, masuk gampang keluar susah. Sama Bang, orang itu Bang kalau ngutang gampang Bang, ngembalinya yang susah. Betul nggak Bu? Kelihatan wajah-wajah ngutang. Ayo Bang, siapa yang sengaja berhutang Pak, memang punya niat tidak mau dia kembalikan, Allah akan binasakan rezekinya. Tapi siapa yang punya hutang karena benar-benar kepepet, ingin cepat-cepat dia kembalikan hutangnya, nanti Allah lapangkan rezekinya. Hati-hati ya Bu, jangan sampai punya hutang Bu, hutang belum dibayar bisa beli lain-lainnya, nanti Allah binasakan rezekinya Bu. Kalau sampai dia mati, arwahnya terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum hutang piutang dia selesaikan. Makanya harta warisan sebelum dibagikan ke keluarganya, syarat yang pertama selesaikan dulu hutang piutangnya. Bapak Ibu, masuk gampang keluar susah. Tabiatnya manusia kalau ngutang gampang, ngembalinya yang susah. Bang, ambil pisau cutter Bang, cari pisau cutter Bang. Ini masuk gampang Bu, keluarnya nggak bisa Bu, harus dipotong dengan pisau cutter Bu. Pegang mic-nya Bang, mic-nya pegang. Pegang Bang. Bang, makasih Bang Satria ya, sessionnya ya Bang ya, makasih ya Bang ya. Silakan kembali ke alamnya Bang, ke alamnya, ke tempatnya. Doakan Bang Satria sukses dunia dan akhirat. Makasih ya Bang Satria ya. Botolnya bawa pulang aja Bang ya, kenang-kenangan ya Bang ya. Makasih Bang Satria ya. Bang, yang punya handphone Ustadz siapa? Ustadz Mulia Ardi. Ah, ini Ustadz Mulia Ardi ya. Ustadz Mulia Ardi. Nih kemarin Bu yang ke Jakarta ya Bu ya, bersama Ustadz Marwan yang tadi bawa acara Bu, yang MC ini Ustadz Marwan Bu. Ini satu alma mater sama kolom di pesantren Darel Kolam. Nih Ustadz Mulia Ardi kemarin ke Jakarta ya. Ustadz Mulia Ardi, ini handphonenya handphone Nokia ya Ustadz ya. Sudah berapa tahun Ustadz? Udah 3 bulan. 3 bulan. Oke Ustadz, handphone itu kok sama mahal, yang penting bisa fungsinya. Ini kuat nih Ustadz ya. Tidak gampang lobet ya. Ustadz kok mau tanya Ustadz Mulyardi, tapi jawab dengan jujur Ustadz. Satu kali pertanyaan, kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Tapi ingat kuncinya Ustadz, tidak ada doa tolak rezeki. Kalau ada kasih rezeki tolong diterima Ustadz ya. Itu kunci orang Islam. Ustadz, handphone Nokia ini maukah dirubah jadi handphone Samsung iPhone terbaru, harganya 8 jutaan, mau tidak? Mau. Mau. Bu, semua dokumennya akan pindah. Pokoknya akan berbohong Bu. Kontaknya pindah, SMS-nya semuanya akan pindah. Satu kali pada harus yakin. Ustadz Mulia Ardi, maukah handphone Nokia ini dirubah jadi handphone Samsung iPhone terbaru, harganya 8 jutaan, mau tidak? Enggak. Tadi mau? Mau ya? Berubah pula isi. Tidak akan berubah sedikit pun, semuanya sama. Harus yakin. Mau tidak? Mau Ustaz. Mau. Ustaz Mulyardi, sekarang sudah jam 11. Nanti jam 2 Ustaz ke toko handphone ya. Tukar tambah ya Ustaz Mulyardi ya. Insya Allah pasti berubah handphone Samsung Ustaz 150% ya. Ustaz, makasih Ustaz Mulyardi ya. Maafin canda ya, maafin ya. Mas Tamani makasih ya. Doakan Ustaz Mulyardi berkah dunia dan akhirat. Bu, Ibu, kita sudah melihat sebuah ilustrasi di luar logika kita. Apa kesimpulannya Bu? Tolong jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah 4 kunci Pak ya, usaha yang berkah ya Pak ya. Ada 1 kunci lagi Bu, 5, 6, 7 kuncinya. Nanti silakan baca di buku ini. Bapak mau duluan ya Pak ya, karena mau khutbah Jumat. Bapak Ibu yang berbahagia, Pak selesai ya Pak ya, doa usaha Bu, usahanya baru 4 ya Bu. Usaha yang berkah, jaga hati, pasang niat, buka tali silaturahim. Yang ke-5 apa tempat tadi? Yang baik dan halal,
567. Nanti bisa dibaca di bukunya Kokolim. Dapatkan buku ini Bu. Nanti selesai kita ceramah ini, selesai doa bersama, dapatkan nanti Bu. Akan disebar di sini Bapak Ibu yang berbahagia. I-nya apa? I-nya adalah ikhlas. Niatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu. I-nya adalah ikhlas. Bapak Ibu mohon maaf Pak, sehebat apapun doa usaha, kalau tidak ikhlas, bukan mengharap ridha Allah Pak, tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak akan pernah mendatangkan sebuah keberkahan. Amal ibaratkan jasad, ikhlaslah ruh. Beramal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa ruh. Ibu, Bu, kalau kita sudah ikhlas Bu, belajar ikhlas bagaimana? Ini yang paling gampang ya Bu ya. Ini diajarkan oleh kiainya Kokolim Pak di Malang Pak. Ketika pesantren tahfidz Pak, Kokolim itu nyantri di ulama Thariqah, Qadariyah dan Naqsabandiyah. Belajar ikhlas itu begini, mohon maaf ya Bu, dari rumah kalau sudah doa, sudah usah pasang niat. Ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku, hanya keredoanmu yang kupinta ya Allah. Memasang niat ikhlas karena Allah Pak. Kalau usaha sudah ikhlas karena Allah Pak, usaha nggak usah takut kepada siapapun. Kalau sampai kita dizolimi, nanti Allah yang langsung turun tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Usahanya sudah karena Allah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Fillah, perjuangkan lagi di jalan Allah. Billah, dengan izin dan kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Lillah, niatkan semata-mata mengharap ridha Allah. Ilallah, kembalikan lagi kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan kembalinya kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Itu belajar ikhlas ya Bu ya. Doa, usaha, ikhlas. P yang terakhir, tawakal. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Surat Ali Imran 159 Allah berikan kunci. Kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, perhatian, bulat, ada proses, ada duit, ada doa yang selalu dia panjatkan, ada doa restu ibu dan bapaknya, ada sholat 5 waktu yang dia jaga, dia juga perbanyak baca sholawat. Usaha pertama, jaga hati, tidak sombong, dengki, pelit, bakhil, iri hati, berburu sangka, fina jatuh menjatuhkan. Usaha dia pasang niat mengharap ridha Allah. Usahanya yang baik dan halal. Usahanya dia buka tali silaturahim. Usahanya 5, 6, 7 bisa dibaca di bukunya Kokolim. Ingin belajar meraih keberkahan. I-nya apa? Ikhlas. Dia semata-mata tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru T-nya tawakal. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Inilah kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, serahkan semuanya kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang Islam yang bisa meraih sebuah keberkahan sampai dia meninggal dunia, mencapai insan husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu ingat, manusia hanya mampu duit, doa, usaha, ikhlas. Tapi manusia tidak berhak menentukan segala-galanya. Kenapa? Karena surat Luqman ayat 34 Allah gariskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Manusia tidak ada yang tahu apa yang dia kerjakan esok hari, apa yang terjadi esok hari. Manusia tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardim tamut. Manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Betul Pak Bu? Boleh jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam siang hari ini, barangkali yang duluan dipanggil oleh Allah, Kokolim yang belakangan. Tapi boleh jadi juga barangkali Kokolim yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Oh sama aja ya Bu ya. Kalau Ustadz Kiai harus belakangan Bu. Kalau duluan, ntar saya pengen ceramah Bu. Itu mah rahasia Allah. Mau berkah nggak? Amalkan duit ya. Doa, usaha,
Ikhlas, T-nya tawakal. Bapak Ibu, nanti jelasnya bisa dibaca di bukunya Koko Lim yang ingin belajar meraih keberkahan. Buku ini kalau Koko Lim ceramahkan Pak 5 jam waktunya nggak selesai. Sementara waktu kita terbatas. Sudah 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit Koko Lim tausiahnya tanpa terasa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini buku namanya Dakwah bil Qalam, dakwah dengan cara menulis. Koko Lim sudah menulis 4 buah buku, tapi semuanya bukan sembarang tulisan, semuanya hasil penelitian, pengalaman spiritualnya Koko Lim. Tapi ini buku yang paling lama Koko Lim teliti, rahasia menggapai keberkahan selama 17 tahun lamanya. Bapak Ibu mohon maaf, ini dakwah bil qalam Bu, dakwah dengan cara menulis. Sekarang dakwah bil lisan, dakwah dengan cara ngomong nggak efisien Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau buku ini mau dibeli, dibaca sungguh-sungguh, akan terinspirasi bagaimana cara belajar meraih sebuah keberkahan. Tahu apa itu berkah, tahu apa yang membuat kita tidak berkah dan sebagainya. Kalau sudah berkah hidupnya, tolong tulis nama kita Pak. Di dalam ini ada setengah lembar kosong, sengaja Koko Lim siapkan, tulis nama kita. Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta, letakkan dalam lemari. Andaikan kita sudah meninggal dunia, ini buku masih utuh, kenang-kenangan orang tua buat anak cucunya, dibaca sama anak cucu kita. Mereka akan belajar jadi anak cucu yang berkah dunia dan akhirat, yang nanti juga akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Bapak Ibu mohon maaf, ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, sanak famili keluarga, berikan buku ini Bu sebagai kado pernikahannya, biar dibaca, belajar meraih rumah tangga yang berkah. Mau jadi pemimpin, pengusaha, pedagang, baca buku ini. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika diteliti buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, jabatan, usaha, jodoh, serta sukses dunia dan akhirat? Jawabannya ada di buku ini. Tapi maaf, ini buku bestseller, sudah habis 1 juta eksemplar. Ini buku tidak masuk Gramedia. Kemarin ceramah Bapak Ibu yang penceramah di Basarnas, Bapak Tim Star mengambil 500 eksemplar. Kemarin ceramah di Wali Kota Lampung, Bapak Wali Kota Lampung juga mengambil 5.500 eksemplar. Bapak Ibu yang berbahagia, ini buku tidak masuk Gramedia, juga tidak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Koko Lim, di mana Koko Lim berada. Hari ini Koko Lim banyak bawa Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti selesai kita doa bersama. Tapi tolong jangan bubar sebelum kita doa bersama ya Bu ya. Kalau kita pengajian seperti ini, coba lihat di atas kita para malaikat bertasbih berzikir akan mengaminkan doa-doa kita. Bubar setelah tutup dengan doa, ditutup oleh pembawa acara. Hormati pengajian, hormati majelis taklim, nanti Allah Rasul akan memuliakan kita. Nanti selesai doa bersama, ini buku bisa didapatkan di pintu-pintu keluar Bapak Ibu yang berbahagia, terutama di pintu depan ini Bapak Ibu yang berbahagia. Di sana ada 2 stafnya Koko Lim Bapak Ibu yang berbahagia. 1 buku infaknya 50.000. 1 buku 50.000 Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah itu kita boleh ramah tamah Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi buku yang satu ini sengaja gratis Bu, dari Koko Lim, buat Bapak yang mewakili Bapak Bupati kita, mewakili Bapak Bupati yang kurang Bapak Haji Nasaruddin, Bapak Haji Bapak siapa? Bapak Nasaruddin ya? Yang mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang diwakili oleh Bapak staf ahli agama kita, yaitu orang Bapak Baharudin yang kita cintai. Boleh Pak Baharudin Pak, boleh ke depan Pak? Pak Bahar boleh ke depan Pak. Ini ada Koko Lim Pak sebagai Bapak yang mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita. Semoga Bapak bisa baca dan diamalkan. Semoga bisa meraih keberkahan dunia dan akhirat. Pak, ini ada Koko Lim ya Pak ya. Sampaikan salam buat Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ya Pak ya. Kita bangga Pak sama Pak Bupati Pak, yang sudah bangun masjid begitu indah ya. Begitu sudah bangun gate house-nya begitu luar biasa. Insya Allah lanjut oleh Bapak Wakil Bupati kita yang berbahagia. Makasih ya Pak Baharudin ya. Semoga berkah dunia dan akhirat. Silakan Pak. Salam Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ya Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, yuk kita baca doa yuk, jangan bubar ya. Nanti dapatkan bukunya Bu di pintu keluar ya Bu ya. Sebelah kiri kanannya ada buku, 1 buku limpahnya 50.000. Yang ingin belajar meraih keberkahan bersama Koko Lim, insyaallah Bapak Ibu yang berbahagia. Yuk baca doa yuk, jangan bubar Bu, jangan bubar. Baca Fatihah yuk.
Kita bacakan surat Al-Fatihah ini buat Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Kapolres kita, Al-Mukarram Bapak Haji Edi Bastari, Bapak Dandim kita, dan semua pejabat dan ulama-ulama, terutama masyarakat yang hadir pada hari ini. Semoga kita semuanya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa biiznillah wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, angkat tangan semuanya yuk. Kita berdoa. Tapi sebelum doa tadi lupa ya. Kalau bukunya masih ada satu lagi ini ya, yaitu buat Bapak Ketua UPT Masjid kita, Mukarram Bapak Kiai Syukri. Boleh ke depan Pak Kiai Syukri Pak? Sebentar Pak. Nih yang punya, yang ngelola masjid ya Bapak Ibu yang berbahagia, yang jauh-jauh mengelola masjid mengundang kolim. Pak Syukri sebagai ketua UPT kita Pak. Ini ada kolim tadi Pak, lupa ya Pak ya. Semoga berkah ya Pak ya. Semoga berkah masjid yang kita bimbing di sini Bapak Ibu yang berbahagia. Silakan. Yuk Bapak Ibu angkat tangannya semuanya yuk, kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihil khatimir rasulil kamil rahmatis syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabi adada ma'lumillah bidawamillah. Salatan takunu laka ya Rabbana ridhaan wa lihaqihi adaan wa nas'aluka bihi minar rafiqi ahsana wa minat tariqi ashala wa minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslahah wa minal makani afsahah wa minal aishi raghada wa minar rizqi atyabah wa awsa'ah. Wahai Allah ya Rabb ya Rabbana, hari ini kami jamaah Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane Aceh Tenggara ini ya Rabb, kami berkumpul di tempat yang sangat mulia ini ya Allah. Dihadir oleh Bapak Kapolres kan, Bapak Dandim kan, para pejabat ulama-ulama kami semua ya Rabb. Ya Allah, barokah tabligh akbar hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kurang bersabar terhadap ujian dari-Mu ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kita yang sayangilah kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Orang tua kami yang sudah mengandung kami selama 9 bulan muntah setiap waktu ya Rabb. Berbalik kanan sulit, berbaring kiri sulit, tapi ibu kami selalu bahagia tersenyum karena menyangka akan lahir anak yang soleh dan soleha yang akan membahagiakannya kelak nanti kita kami sudah dewasa ya Rob. Ya Allah, ayah kami rela membanting tulang siang dan malam ya Allah, rela tidak berpakaian yang bagus, rela tidak makan makanan yang enak agar kami bisa sekolah ya Rob, agar kami bisa dihargai oleh teman-teman kami ya Rob. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami dan para mertua kami ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami suatu hari nanti dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah kami ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkanlah kami ya Allah dengan panggilan-Mu yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikanlah Aceh Tenggara ini ya Allah
Jadilah kota Cane ini ya Allah bersama masyarakatnya ya Allah, jadikanlah ya Allah terutama juga bangsa Indonesia ini, jadikanlah jabatan kami, harta kami, anak-anak kami, keluarga kami, kampung halaman kami, para pemimpin kami, para ulama dan masyarakat kami, jadikanlah semuanya berkah dunia dan akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, nanti silakan bukunya Bu, ada 500 eksemplar Bapak Ibu yang berbahagia. Di pintu keluar Bapak Ibu yang berbahagia sebelah kanan ada stafnya Kolim Bapak Ibu yang berbahagia ingin belajar meraih keberkahan. Yuk nanti silakan buka Bu ya. Yang ingin silaturahmi sama Kolim bisa buka di Facebooknya Kokolim Bu, dibuka Kokolim Dai Ilusionis atau Kokolim Dai. Ada dai 1, ada dai 2 Bapak itu langsung bersama Kolim dan sahabat-sahabat Kolim Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti silakan buka di www.kokolim.com. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Dan terima kasih burung pipit, burung perkutut, burung duri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan buka di www.kokolim.com. Bapak Ibu tangannya diangkat, bebaskan sekali lagi, tolong tangannya diangkat semuanya. Tangannya dibalikin, tangannya dibalikin. Dadah.